Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ustazah Fatonah yang mengampu mata pelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pastikan kalian sudah mempersiapkan buku tulis, ballpoint untuk mencatat materi yang penting. Nah, sekarang memasuki bab 2. Oke, kemarin kan sudah bab 1, walaupun pakai Zoom, saya sudah menerangkan sedikit-sedikit gitu. Kita move on dari bab 1 sekarang ke bab 2. Judulnya, Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini apa? Nah, kita belajar pasti ada tujuannya. Nah, tergantung belajar apa dulu. Yang pertama tujuannya yaitu menghargai makna dan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang terakhir, melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan itu berdiri. Yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Ya, kedua yaitu kedaulatan rakyat. Nah, makna alinea kedua yang pertama tadi, sekarang kedua kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Terus yang ketiga, makna alinea pembukaan UUD itu, yang ketiga ketuhanan dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Tunggal. Allah kita cuma satu, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Nah, ini ada contohnya pembukaan. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Mungkin ada yang sudah hafal tentang pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan seterusnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat. Daya ikat apa? Pasal-pasal dan konstitusi. Oke, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. 4. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sifatnya ada 4. Yang pertama, tertulis. Kedua, singkat. Yang ketiga, supel. Yang ketiga, rigid. Apa tuh? Kita bahas. Oh, nggak ada pembahasnya. Nanti bisa di searching di Google, bisa dicari di buku paket tentang pengertiannya masing-masing tadi. Yang kelima, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsinya bisa sebagai hukum dasar, alat kontrol,
terus pengatur, bisa alat penentu, itu fungsinya undang-undang. C. Kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Nah, pertama, peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Nah, pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah PP, pulang pergi. Bukan ya, peraturan pemerintah yang benar. Yang kelima, keputusan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu termasuk peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Next. Point 2, sifat dari ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Pertama, merupakan peraturan yang tertulis. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Terakhir, mengikat secara umum dan menyeluruh. Three, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, melaksanakan dan mempertahankan. Nah, dapat dilakukan di mana? Di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah tetap dilaksanakan, misalnya upacara dan lain sebagainya. Tempat tinggal, nah, harus dipertahankan juga seperti memasang bendera mungkin. Masyarakat. Nah, jadi harus dipertahankan. Karena apa? Dulu kita merdeka dengan susah payah, gitu loh. Sekarang kita tinggal menikmatinya, gitu. Jadi harus dipertahankan. Sekian video pembelajaran dari Ustazah Fatanah. Bila Ustazah dari awal sampai akhir ada tutur kata yang salah, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya singkat ya, jaga kesehatan, jaga imun. Tuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.